Anissa. Hari ini tuh gue bakalan nge-review laptop lagi. Ini dia laptopnya ada di samping gue, yaitu ada Lenovo ThinkPad Tablet X1 Gen 2. Jadi sebenarnya dia ini laptop atau tablet guys. Dia tuh bisa dibagi dua atau dibelah dua gini. Ya, dia bisa dijadikan sebagai mode laptop ataupun mode tablet. Kira-kira lebih cocok yang mana ya? Lebih bagus yang mana, performa dia sebagai laptop atau sebagai tablet? Atau apakah dia bisa jadi sebagai pengganti laptop kalian di rumah? Kalian tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Jujur ya, first impression gue tuh pas pertama kali ngeliat laptop ini tuh bener-bener suka banget. Dan gue nganggep laptop ini tuh lucu banget. Kayak kalian bisa lihat ini tuh laptopnya mini termasuknya, tapi kalian bisa gampang bawa kemana-mana. Dan dia tuh nggak cuman dijadikan sebagai tablet, tapi kalian bisa fungsikan sebagai laptop. Dan walaupun laptop ini tuh dirilis di tahun 2018, dia tuh udah termasuknya mengusung di tren-tren sekarang lah ya. Yang mana di tren-tren sekarang itu kalian pasti tahu sendiri, laptop tuh bener-bener tipis banget. Dan bahkan kita tuh suka ngejadiin tablet, udah dijadiin sama keyboardnya dan bisa dibawa kemana-mana. Dan itu tuh laptop yang bisa kalian bawa traveling atau kalian kalau lagi WFH atau work from anywhere. Bahkan sekarang tuh lebih banyak yang suka kemana-mana atau kerja itu tuh lebih suka bawanya tablet ya. Tapi kalian tahu sendiri lah ya guys, kalau tablet itu pasti ada minusnya. Salah satunya kadang ada beberapa aplikasi yang di tablet tuh nggak bisa pakai bawaan OS Android atau OS yang ada di tablet tersebut. Kadang aplikasi tersebut tuh bisanya diinstal di OS PC, OS Windows atau PC atau laptop guys. Nah, jadi convertible laptop dari Lenovo ThinkPad ini might be the solution for you guys. Kalau untuk desainnya sih gue yakin kalian juga bakalan agak sulit ya untuk nggak terkesan sama si hybrid laptop satu ini, karena dia emang punya desain yang ramping dan juga praktis. Nah, patokannya aja kalau misal kalian tuh pernah punya Microsoft Surface atau pernah sekali megang Microsoft Surface, laptop ini tuh hampir mirip kayak Microsoft Surface, tapi dia tuh untuk dari segi bodinya agak sedikit lebih besar dan juga dia agak sedikit lebih berat dari Surface. Nah, tapi itu semua bukan tanpa alasan ya guys, karena hybrid laptop satu ini dia tuh dari Lenovo, serinya adalah seri ThinkPad yang mana dia kokoh banget dengan konstruksi dia tuh dari aluminium, magnesium dan juga dari Gorilla Glass yang dia cukup kuat menahan 12 pengujian military standard. Dan ya pastinya hal itu juga diperlukan untuk laptop di sektor bisnis maupun di sektor office. Tapi kalau misal kita compare dari segi berat dan juga ketebalan sama laptop ThinkPad yang emang paling pasaran, yang waktu itu gue juga pernah review nih di atas ini, dia di ThinkPad T480, dia itu gak terlalu beda jauh lah ya guys. Cuma bedanya si ThinkPad X1 tablet ini bisa dilepas pasang kayak gini. Si tablet laptop ini juga cukup nyaman dan enak buat dipegang atau digenggam gini karena dia tuh punya finishing yang matte. Dia keyboardnya bisa dilepas pasang, yang mana perekatnya di sini dia tuh pakai magnet yang kuat. Emang hampir sama sih kalau kalian tuh pasang keyboard di tablet kalian. Tapi buat gue pribadi sih jujur kayak lebih serk aja sama keyboard lepas pasang kayak gini. Dan buat keyboardnya dia itu ada ciri khas dari seri ThinkPad lainnya, yang mana di bagian tengahnya sini dia tuh ada tombol merah yang jujur sebenarnya gue sampai sekarang masih kurang tahu ini tuh fungsinya apa. Mungkin kalau kalian yang tahu, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dia walaupun laptop yang versi tablet kayak gini, tapi dia masih ada si tombol merah ini masih nggak ketinggalan ya sama Lenovo. Dan buat feel pengetikannya di keyboard unit yang lagi gue pegang ini, gue ngerasa kurang serk atau kurang suka karena menurut gue dia keyboardnya masih kurang empuk dan toolsnya tuh pas kita ngetik itu masih kurang masuk ke dalam, jadi kerasa pas ngetik tuh agak kaku guys. Untuk touchpadnya so far gak ada masalah, dia touchpadnya masih responsif. Tapi kadang kalau misalkan
laptopnya atau laptop tablet ini kita ubah ke mode tablet, dia tuh bakalan nggak responsif, bakalan nggak muncul untuk mouse-nya di sini. Layarnya beresolusi 3K dengan ukuran 13 inch dan dia bukan tipe yang edge to edge ya guys, dia tuh masih ada ruang bezel di bagian layarnya dengan rasio kisaran 3:2 buat naruh dual lens kamera di bagian atas sama fingerprint sensornya di bagian sebelah kanan. Tapi buat layarnya tuh gue masih agak kurang serak karena di bagian belakangnya ini dia tuh ada engsel yang membantu untuk si hybrid laptop ini tuh berdiri guys. Jadi misalkan kita kasih contoh ya kayak gini, dia tuh engsel ini ditutup, dia nggak bakal bisa berdiri ya. Jadi dia nggak bakal bisa berdiri kalau misalkan si engsel ini dibuka. Jadi ini yang agak tricky, ini part agak trickynya sih. Jadi kalau misalkan kalian agak keras untuk nariknya atau misalkan kalian agak ceroboh buat buka si engsel ini, engselnya bakalan copot dan juga laptop kalian gak bisa berdiri untuk di mode laptop. Kalau misal kita compare layarnya ini sama laptop biasa, jelas layarnya tuh jauh lebih tebal ya dibandingkan dengan laptop biasa, karena memang si hybrid laptop ini tuh punya beberapa fitur gabungan antara laptop dan juga tablet yang mana ditaruh di bagian sisi-sisi layarnya sini. Mending langsung aja kali ya kita spill apa aja sih port atau tombol-tombol yang ada di layarnya. Nah, untuk di bagian sebelah kiri dari layar ini dia tuh udah ada satu port untuk Kensington lock, ada audio atau speakernya. Terus juga di sini ada tombol volume naik sama volume turun. Biasanya kan kalau volume di laptop tuh ada di keyboard aja ya. Nah, ini yang gue maksud itu adalah fitur gabungan yang mana dia tuh kalau misalkan volume ini kan suka ada di tablet. Nah, kalau misalkan di laptop tablet ini juga diadain, yaitu ditaruhnya di bagian layarnya. Ada tombol volume dan di atasnya tombol volume di sini dia ada satu port untuk audio jack. Nah, untuk di bagian atasnya dia nggak ada apa-apa selain satu tombol untuk power atau nyalain si hybrid laptop ini. Plusnya di bagian sebelah kanan itu dia udah ada satu port untuk mini display, satu port untuk speaker audionya lagi. Jadi speakernya itu dia ada dua di bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri. Dan ada satu port USB 3.0 plus juga untuk charge-nya dia pakai USB Type-C. Dan di bagian bawahnya nggak ada apa-apa lagi selain magnet yang untuk nyambungin ke keyboardnya. Next, kita bahas spek lengkap dari laptop ini. Prosesor Intel Core i5 G754 dengan RAM 8GB, penyimpanannya di SSD 256GB. Grafisnya ada di Intel HD Graphics 600 dengan layar 13 inch, resolusinya 3K 2160x1440 pixel. Dengan sistem operasinya dia sudah mendukung di Windows 11. Kalau misal kita pertimbangin antara spek sama harganya, si hybrid laptop atau ThinkPad X1 tablet ini kayak laptop hybrid kelas atas ya guys. Performanya pun dia juga nggak kalah sama laptop-laptop Windows lainnya, tapi yang lebih mengejutkan adalah harganya itu dia ada di cuma 3 jutaan aja. Kalau sama saingan di kelasnya yaitu di Surface Pro, jelas si X1 tablet ini bisa ngalahin dan bisa lebih unggul dari semua aspek termasuk konektivitas ya guys. Dia tuh dia tuh punya lebih banyak port dibandingkan, lebih banyak dan juga lebih lengkap dibandingkan dengan Surface Pro. Nah, buat di fitur, gue rasa Lenovo tuh udah cukup baik, kayak dia tuh udah banyak ngasih fitur yang lengkap di hybrid laptop ini. Salah satunya dia tuh udah memfasilitasi laptop ini dengan Lenovo Stylus Pen kayak gini guys. Ini tuh berguna banget ya kalau misalkan kalian pakai laptop ini tuh as ngedesain terus editing foto. Ini pasti berguna banget dan kalian bakalan lebih mudah melakukan pekerjaan kalian. Next, kita dengerin audio dari laptop ini. Oke, menurut gue untuk speakernya atau audio dari laptop ini tuh standar
dan cenderung bahkan gue kurang suka guys sebenarnya, karena dia tuh kan udah ada dual speaker ya, dia ada di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Tapi pas gue setel lagu atau pas ngedengerin musik, atau mungkin kalau kalian yang mau nonton film, itu tuh suaranya agak sedikit mendem kalau misalkan kalian atur di volume 50 ke bawah. Tapi kalau misalkan kalian atur di 50 ke atas sedikit aja, itu tuh udah kerasa sember guys, yang mana itu gue gak suka banget. Padahal di sini dia udah difasilitasin sama dua speaker ya, jadi menurut gue kualitas speakernya agak kurang sebenarnya. Si laptop tablet ini menurut gue emang bener-bener laptop yang didesain bener-bener fleksibel buat para pekerja dengan mobilitas tinggi, dengan keyboard yang udah didesain senyaman mungkin untuk digunakan pengguna. Dan ditambah lagi buat kalian para pekerja kantoran nih ya, kalau misalkan mau pakai laptop yang emang butuh port yang cukup lengkap, gue rasa laptop ini pun juga cocok untuk kalian. Untuk urusan performa sebagai laptop bisnis, device ini tuh udah nggak perlu diragukan lagi guys, karena memang selain tangguh, perangkat ini juga udah dilengkapin fitur yang meyakinkan banget. Walaupun mungkin ada beberapa sih aplikasi bawaan yang menurut gue kurang cocok dan nggak perlu ada di laptop ini. Tapi selama penggunaan di Windows 11 dia tuh nggak ada nge-lag sama sekali, sekalipun kalian melakukan multitasking. Dengan harga 3 jutaan doang, laptop ini tuh cocok banget kalau kalian gunain sebagai device utama kalian ya guys, sebagai laptop dan juga tablet secara sekaligus. Nah, jadi gimana guys, apakah kalian tertarik untuk miliki laptop ini? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau misalkan kalian yang laptopnya adalah ternyata laptop ini, coba tulis experience kalian menggunakan si hybrid laptop ini di bawah. Atau kalian kalau punya rekomendasi lain boleh tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, langsung aja klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!